Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andes Purnama dari Fisika Universitas Diponegoro angkatan 2019, yang mana pada kali ini saya akan menjelaskan tentang uji kolimasi pesawat radiografi umum. Di sini saya memiliki beberapa pertanyaan tematik, di antaranya adalah kenapa? Mengapa harus melakukan uji kolimasi pesawat radiografi umum? Apa saja? Apa saja alat yang dibutuhkan untuk uji kolimasi? Bagaimana bagaimana proses pengujian dan analisa uji kolimasi, serta standar, bagaimana standar uji lolos kolimasi. Nah, di sini mengapa harus melakukan uji kolimasi? Nah, uji kolimasi ini berkaitan dengan dua hal, yaitu dosis pasien dan hasil citra. Mengapa dosis pasien ini dipengaruhi? Karena pada uji kolimasi kita akan melakukan uji luas lapangan, sehingga berhubungan dengan dosis pasien. Apabila tidak dilakukan, ditakutkannya nanti ketika pasien menerima dosis, ada organ yang seharusnya tidak menerima, namun malah menjadi menerima. Lalu berkaitan dengan hasil citra, karena di sini ditakutkannya nanti jika tidak dilakukan uji kolimasi, maka hasil citra yang dihasilkan dari pesawat radiografi umum itu akan tidak terbaca. Nah, untuk uji kolimasi sendiri itu dibagi tiga, uji iluminasi, uji selisih lapangan kolimator, dan uji ketegak lurusan. Namun pada kali ini kita akan membahas tentang dua saja, yaitu uji iluminasi dan uji selisih lapangan kolimator. Untuk uji iluminasi, yaitu memiliki tujuan untuk mengukur intensitas cahaya lampu kolimator guna mengetahui luas lapangan yang digunakan. Alatnya itu kurang lebih ada tiga, yaitu yang pertama meteran untuk mengukur SID, lalu ada waterpass untuk mengukur kerataan permukaan, dan ada luxmeter atau lightmeter untuk mengukur intensitas cahaya. Nah, untuk cara-caranya kurang lebih yang pertama itu kita harus memastikan bahwa cahaya ruangan latar itu akan sama dengan cahaya pengujian. Jadi ketika nanti melakukan uji itu bahwa cahaya ketika pengujian dan cahaya latar atau cahaya ruangan ketika biasa itu nilainya sama. Lalu setelah itu kita mengatur SID atau jarak dari tabung sinar X ke meja pasien itu 100 cm. Lalu setelah itu kita hidupkan lampu kolimator dengan luas lapangan yaitu 25 kali 25. Yang keempat itu kita letakkan luxmeter atau lightmeter pada pusat kolimasi. Nah, di sini kita akan melakukan dua pengukuran. Yang pertama itu untuk pengukuran latar, lalu untuk iluminasi. Untuk pengukuran latar, itu kita meletakkan luxmeter pada pusat kolimasi, lalu kita mengukur tingkat atau intensitas cahaya ketika lampu mati. Itu untuk mengetahui intensitas cahaya latar. Lalu untuk uji iluminasi sendiri, kita meletakkan luxmeter pada 4 area, lalu mengukur ketika lampu kolimator itu menyala. Jadi nanti kurang lebih ada 4 area. Ini skemanya. Di sebelah kiri kita bisa lihat itu ada tube housing atau tabung X-ray. Nah, di sini kita bisa melihat itu ada SID 100 cm. Lalu itu ada detektor yang dihubungkan ke luxmeter atau lightmeter. Nanti bentuk detektornya kurang lebih seperti gambar yang di tengah, itu kotak hitam. Nah, untuk pengujian latar itu dilakukan ketika lampunya dimatikan dan kita mengukur di pusat lapangan dari lapangan kolimasi. Nah, itu untuk pengujian latar. Nah, lalu untuk iluminasinya sendiri, kita meletakkan detektor ke 4 region atau kuadran dari luas lapangan. Kita ukur masing-masing luas masing-masing kuadran pada luas lapangan untuk mengetahui intensitas cahaya tiap
kuadran di luas lapangan. Nah, di sebelah kanan itu ada gambar contoh pengerjaan pengukuran iluminasi di pesawat radiografi mobile. Lalu di bawah adalah contoh nilai yang didapat atau nilai bacaan, yaitu contohnya ini 350,9 lux. Nah, lalu bagaimana standar uji iluminasi? Standar uji iluminasi ini diatur di Peraturan Bapeten Nomor 2 Tahun 2018, itu uji iluminasi akan lolos ketika mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 100 lux tiap kuadrannya. Jadi tiap kuadran itu harus bernilai lebih dari atau sama dengan 100 lux untuk lolos uji iluminasi. Yang mana mungkin nanti ketika analisisnya itu bisa dikurangi dengan latar terlebih dahulu dan dikurangi dengan faktor lainnya, agar didapatkan nilai iluminasi atau pencahayaan yang bersih. Nah, lanjut selanjutnya itu uji selisih lapangan kolimasi, yaitu bertujuan untuk mengetahui selisih lapangan kolimasi dengan lapangan sinar X, supaya nanti ketika antara di lapangan kolimasi itu sesuai dengan citra yang dihasilkannya. Jadi tidak ada perbedaan yang cukup jauh antara luas lapangan kolimasi dengan luas lapangan citra yang dihasilkan. Untuk itu alatnya ada 3. Yang pertama ada kolimator test tool, yang bawah yang warna kuning, yang tabungnya ini itu untuk uji tegak lurus. Lalu yang kedua itu ada water pass untuk mengukur rata-rata air dari tabung serta dari kolimator test tool. Lalu ada kaset radiografi. Mungkin bisa menggunakan film juga untuk radiografi umum yang menggunakan film. Namun karena sekarang kita biasa menggunakan CR atau DR, jadi kita menggunakan kaset CR atau DR. Lalu untuk tahapannya itu yang pertama kita meletakkan kaset di bawah tabung sinar X. Lalu kita mengatur SID antara tabung sinar X ke kaset itu 100 cm. Lalu setelah itu kita pastikan kolimator, kaset, dan tabung itu rata dengan menggunakan water pass. Lalu setelah itu kita harus memastikan juga bahwasanya katoda itu paralel terhadap citra. Jadi kita harus memastikan bahwasanya katoda di posisinya itu paralel. Lalu yang kelima itu kita meletakkan kolimator test tool di atas kaset dan ukur kerataan kolimator test tool dengan water pass. Setelah itu kita pastikan titik pusat kolimator test tool berhimpitan dengan pusat sinar. Nah, lalu kita melakukan adjustment atau penyesuaian, di mana nanti ketika lampu dinyalakan, kita bisa melihat luas lapangan kolimatornya itu disesuaikan dengan bukaan dari kolimator yang pada alat. Lalu setelah di adjustment, kita lakukan expose sesuai keadaan pesawat sinar yang telah kita atur. Dan setelah itu kita melakukan analisis dengan membandingkan nilai delta X, delta Y, dan jumlah dari delta X dan delta Y dengan standar yang telah ditentukan. Nah, ini skemanya kurang lebih. Ada tabung sinar X, kolimator, SID-nya 100 cm. Di sini kita bisa lihat ada kaset yang paling bawah warna putih itu kaset, dan di atasnya warna hitam itu adalah kolimator test tool. Nah, untuk secara nyatanya itu kurang lebih seperti ini. Ini di atasnya itu tabung sinar X, di bawah kita bisa lihat itu ada kolimator test tool yang lebarnya juga disesuaikan dengan luas lapangan dari lampu kolimator. Nah, untuk lebih dekatnya kurang lebih seperti ini. Jadi yang di bawahnya itu kaset, di atasnya kolimator test tool. Nanti kita sesuaikan luas lapangan
lampu kolimator dengan kolimator test tool, dan kita catat nilai X1-nya, nilai X2-nya, nilai Y1 dan Y2-nya. Dan lalu kita pastikan bahwasanya pusat kolimator test tool ada di pusat berkas sinar X. Lalu kita akan melakukan expose, dan hasilnya nanti hasil citranya kurang lebih akan seperti yang di sebelah kanan. Ini hasil citranya. Nah, lalu setelah itu kita bisa melakukan analisis uji kolimasi. Dari hasil citra kita bisa melihat berapa nilai X1 citranya, X2 citra, Y1 citra, dan Y2 citranya. Nah, di sini kita lakukan analisis uji kolimasi, yang mana di sini kita akan membandingkan nilai X1, akan membandingkan nilai delta X, delta Y dengan standar, dan jumlah delta X dan delta Y dengan standar. Untuk delta X dan delta Y diatur dalam Protokol 10, itu standarnya kurang lebih sama dengan 2% SID. Dan untuk jumlah delta X ditambah delta Y, standarnya itu kurang dari atau sama dengan 3% SID. Nah, untuk delta X sendiri itu kita dapatkan dari harga mutlak dari delta X1 ditambah delta X2. Begitupun juga dengan delta Y, kita dapatkan dari harga mutlak delta Y1 ditambah delta Y2. Delta X1 sendiri itu merupakan didapatkan dari harga mutlak X1 kolimasi dikurangi X1 sinar X dibagi SID kali 100%. Begitupun dengan X2, delta X2, delta Y1, dan delta Y2. Di sini mungkin saya akan sedikit memberikan contoh supaya teman-teman semua bisa mengerti dan memahami bagaimana cara analisis uji kolimasi. Di sini misalkan untuk titik ukur X1, X2, dan Y1, Y2, kita mendapatkan tepi cahaya lapangan atau tepi lapangan kolimasi itu di 9 cm, dan X2-nya di 9 cm, Y1-nya di 7 cm, dan Y2-nya di 7,4 cm. Lalu setelah diekspos, kita mendapatkan tepi lapangan sinar X atau tepi lapangan hasil ekspos itu untuk X1 di 8,8, X2 di 10,5, Y1 di 7,3, dan Y2 itu di 6,8. Lalu setelah itu kita bisa mendapatkan delta X1 dengan mengurangi tepi lapangan sinar X dengan tepi lapangan cahaya. Di sini kita dapat 0,2 karena tadi di sebelumnya ini harga mutlak, dan ini sudah ini jadi satuannya nanti persen SID karena ini sudah kita bagi dengan SID dan dikali 100%. Nah, kita di sini mendapatkan 0,2 untuk delta X1-nya, dan lalu untuk delta X2-nya nanti kita mendapatkan 1,5. Nah, untuk delta X sendiri tadi yaitu delta X1 ditambah delta X2 dan di harga mutlakan. Maka untuk delta X-nya itu 1,5 ditambah 0,2 itu menjadi 1,8. Dan tadi kita tahu bahwasanya SID kita itu bernilai 100 cm, dan delta X ini merupakan kurang dari atau sama dengan 2% dari SID. Nah, begitupun untuk titik Y, kita kurangi, kita mendapat 0,3 untuk di delta Y1-nya, untuk di delta Y2-nya kita mendapat 0,6. Lalu kita jumlahkan, kita mendapat nilai delta Y itu sama dengan 0,9. Dan ini kurang dari 2% SID ya, yang mana 2%-nya berarti 2. Lalu di sini kita bisa mendapatkan jumlah delta X dan delta Y dengan menjumlahkan 1,8 ditambah 0,9 menjadi 2,7. Dan 2,7 itu masih ada di bawah 3% dari SID. Yang mana berarti
jika kita menemukan data seperti ini, bahwasanya uji kolimasinya itu lolos. Adapun referensi yang diambil pada video kali ini, yaitu pada Peraturan Bapeten atau Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang uji kesesuaian pesawat Sinar X, radiologi diagnostik dan intervensional, juga Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2011 tentang keselamatan radiasi dalam penggunaan pesawat Sinar X, radiologi diagnostik dan intervensional. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.